Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita berbagi kisah horor nyata, cerita mistis, dan pengalaman gaib yang bikin bulu kuduk merinding. Jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan like video ini agar semakin banyak orang yang bisa merasakan ketegangan kisah malam ini. Di cerita kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah nyata yang sangat jarang terdengar. Kisah tentang Dharma, seorang pemuda desa yang tak pernah menyangka hidupnya akan berubah setelah bertemu dengan Ratna, seorang wanita bunian yang akhirnya menjadi istrinya. Tapi cerita mereka tidak berhenti di situ, karena perjalanan Dharma membawanya bertemu langsung dengan Raja Bunian, sosok penguasa dunia gaib yang misterius. Dari pertemuan itulah, Dharma diberi sesuatu yang tak pernah ia bayangkan, harta tak terhingga. Namun sahabat, perlu kalian tahu, setiap anugerah dari dunia gaib tidak pernah datang tanpa bayaran. Apa yang dialami Dharma mungkin terdengar seperti mimpi indah, tapi di balik itu tersimpan sebuah rahasia yang akan membuat kita berpikir dua kali sebelum meminta sesuatu dari mereka. Malam itu, Dharma duduk gelisah di atas ranjang bambu di rumah kayu sederhana yang kini ia tempati bersama Ratna. Lampu minyak yang tergantung di dinding hanya memberi cahaya redup, membuat bayangan Ratna terlihat samar tapi tetap menawan. Wajahnya yang pucat, rambut panjang hitam legamnya, dan kebaya putih dengan hiasan emas tipis membuat Dharma merasa seolah sedang bersama sosok bangsawan dari dunia lain. Ratna duduk di sampingnya, sesekali tersenyum kecil dengan tatapan mata yang tenang. Tidak ada kilatan aneh di matanya, tidak seperti malam pertama kali Dharma bertemu dengannya di hutan. Malam itu, matanya tampak alami, penuh kehidupan, seakan berusaha menenangkan hati Dharma yang berdebar tak karuan. Dharma, malam ini kau tidak perlu takut. Aku kini adalah istrimu, dan kau adalah bagian dari duniaku. Ucapan itu membuat Dharma menelan ludah. Ia sadar sepenuhnya apa yang ia alami tidak pernah masuk dalam logika manusia biasa. Seorang pemuda desa miskin kini menikah dengan sosok bunian yang kecantikannya tak bisa dibandingkan dengan perempuan manapun yang pernah ia temui. Namun di balik kebahagiaan itu, ada rasa takut yang tak bisa ia sembunyikan. Ia tahu hidup dengan makhluk bunian bukanlah hal biasa. Ada aturan, ada konsekuensi, dan ada rahasia yang tak boleh ia langgar. Malam kian larut. Di luar jendela rumah, kabut putih perlahan menyelimuti pekarangan. Dari kejauhan, terdengar suara gamelan samar-samar seperti berasal dari balik hutan yang pekat. Dharma terdiam, bulu kuduknya meremang. Ia belum pernah mendengar suara seperti itu di desanya. Ratna menoleh, senyum tipis terukir di bibirnya. Itu tanda mereka datang. Malam ini, kau akan diperkenalkan pada raja kami. Darah Dharma seakan berhenti mengalir. Raja? Maksudmu, Raja Bunian? Ratna mengangguk pelan, matanya menatap dalam ke arah Dharma. Iya, ia ingin melihatmu sendiri, karena kau kini adalah bagian dari keluarganya. Jantung Dharma berdetak semakin kencang. Ia tak tahu harus merasa terhormat atau justru takut. Bayangan akan sosok raja gaib yang penuh wibawa dan kekuatan membuat tubuhnya kaku. Tak lama kemudian, pintu rumah yang terbuat dari kayu jati tua berderit perlahan terbuka. Angin dingin masuk membawa aroma bunga-bunga hutan yang begitu kuat. Dharma menoleh, dan saat itu ia melihatnya. Seorang pria tinggi besar berpakaian serba hitam dengan jubah panjang berhias emas masuk ke dalam rumah. Wajahnya tegas, berkulit pucat, dan matanya tajam berkilau seperti bara api. Aura yang ia bawa membuat seluruh ruangan terasa sesak. Dharma tak mampu menggerakkan tubuhnya, hanya bisa menunduk dengan tangan gemetar. Ratna langsung berdiri dan menunduk hormat. "Ayahanda," ucapnya pelan. Dharma terkejut. Jadi, benar, sosok di hadapannya adalah Raja Bunian, dan Ratna adalah putri dari penguasa dunia gaib itu. Raja Bunian melangkah mendekat, suara langkahnya berat namun tak menimbulkan suara. Ia menatap Dharma dengan sorot mata tajam yang mampu menembus hingga ke dasar jiwa.
kau manusia yang berani mengambil putriku sebagai istri." Dharma tercekat, suaranya nyaris tak keluar. "Ampuni hamba tuanku. Saya tidak pernah bermaksud lancang." Namun Raja Bunian mengangkat tangannya, menghentikan kata-kata Dharma. Senyum tipis terukir di wajahnya yang penuh wibawa. "Jangan takut, kau telah membuktikan dirimu. Keberanianmu, ketulusanmu, membuat Ratna memilihmu. Dan karena itu, kau kini menjadi bagian dari keluargaku." Dharma menunduk dalam, keringat dingin membasahi punggungnya. Ia tak menyangka Raja Bunian berbicara dengan tanda yang begitu tegas, namun tidak penuh amarah seperti yang ia bayangkan. Sosok itu lalu mengulurkan tangannya. Dari balik jubah putarnya, muncul cahaya keemasan yang begitu terang menyilaukan mata Dharma. Dharma tak bisa berkata apa-apa. Tubuhnya gemetar antara bahagia dan takut. Ratna menatapnya penuh makna, seakan memberi isyarat bahwa inilah awal dari perjalanan besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, di bawah cahaya lampu minyak yang redup, Dharma resmi menjadi bagian dari dunia Bunian. Dunia yang penuh keajaiban, sekaligus penuh misteri yang tak terbayangkan. Raja Bunian berdiri tegak di hadapan Dharma. Sorot matanya dalam dan sulit ditebak. Cahaya emas yang keluar dari tangannya semakin terang, hingga seluruh ruangan yang tadinya remang-remang kini bercahaya seperti disinari matahari. Dharma berusaha menahan silau itu, tapi tubuhnya justru terasa semakin lemas, seolah seluruh tenaganya diserap oleh kekuatan gaib di depan mata. Ratna, yang sejak tadi berdiri di samping ayahnya, menatap Dharma dengan penuh makna. Senyumnya samar, seolah ia tahu bahwa apa yang akan diberikan sang ayah bukanlah sekedar hadiah, melainkan juga sebuah ujian besar yang kelak harus dipikul oleh suaminya. "Aku tidak memberi ini dengan cuma-cuma." Suara Raja Bunian berat dan bergema, seakan keluar dari dasar bumi. "Harta yang akan kau terima tidak akan pernah habis, tak akan pernah hilang, dan tak akan bisa dicuri siapapun. Tapi ingat baik-baik, Dharma. Kau harus berjanji setia, menjaga Ratna, dan tidak pernah membocorkan rahasia dunia kami kepada manusia lain." Darah Dharma berdesir. Ia tahu janji di hadapan makhluk gaib bukanlah hal main-main. Sekali melanggar, taruhannya bisa nyawa, atau bahkan lebih buruk daripada itu. Dengan tubuh bergetar, ia menunduk dalam-dalam dan berkata, "Saya berjanji, Tuanku. Selama hidup saya akan setia pada Ratna, dan saya tidak akan pernah mengkhianati dunia Bunian." Raja Bunian tersenyum tipis, lalu mengangkat tangannya lebih tinggi. Dari telapak tangannya keluar sebuah benda kecil, tampak seperti batu permata berwarna hitam pekat, namun di dalamnya berputar cahaya emas yang tak pernah berhenti berdenyut. Batu itu melayang perlahan, kemudian jatuh tepat di telapak tangan Dharma. "Peganglah," ucap Raja Bunian. "Ini adalah kunci kekayaanmu. Setiap kali kau membutuhkan, sebutlah namaku dalam hati, dan batu ini akan memberimu emas, perhiasan, dan segala yang kau mau. Tapi jangan pernah menggunakannya untuk keserakahan. Bila kau melanggar, maka harta itu akan berubah menjadi kutukan." Dharma memandang batu itu dengan mata terbelalak. Permata kecil itu dingin ketika ia genggam, namun semakin lama terasa hangat, seperti ada kehidupan yang berdenyut di dalamnya. Dadanya berdegup kencang, campuran antara gembira, takut, dan tak percaya dengan apa yang ia genggam. Ratna meliriknya dengan tatapan penuh makna.
Senyumnya samar, seolah ia tahu bahwa apa yang akan diberikan sang ayah bukanlah sekadar hadiah, melainkan juga sebuah ujian besar yang kelak harus dipikul oleh suaminya. Ingat Dharma, hadiah ini bukan hanya milikmu, tapi juga beban yang akan kita pikul bersama. Suasana hening sejenak. Hanya suara detak jantung Dharma yang terdengar jelas di telinganya. Lalu Raja Bunian melangkah mundur, wajahnya tetap tegas, namun kini ada sedikit kelembutan. Kau manusia terpilih, Dharma. Jaga Ratna, jaga dunia kami. Jika kau melakukannya, maka harta tak terhingga ini akan mengalir tanpa pernah habis. Tiba-tiba angin dingin kembali berhembus. Pintu rumah berderit dan sosok Raja Bunian perlahan memudar dalam kabut putih. Hanya suara samai-samar yang tertinggal. Ingat janji yang telah kau ucapkan. Dharma masih tertegun di tempatnya. Batu hitam itu erat dalam genggamannya. Keringat dingin menetes dari pelipisnya. Ia tahu malam itu bukanlah mimpi. Semua yang terjadi benar-benar nyata. Ratna kemudian mendekat, duduk di samping Dharma, dan menyentuh tangannya yang gemetar. Mulai sekarang, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Kau sudah menjadi bagian dari keluarga kerajaan Bunian. Dan setiap janji yang sudah kau ucapkan akan terikat selamanya. Malam itu, Dharma tidak bisa tidur. Ia hanya memandangi batu permata itu berulang kali, seakan ingin meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia tidak sedang bermimpi. Dari batu kecil itu, sesekali keluar cahaya tipis berwarna emas, membuatnya semakin yakin akan kekuatan gaib yang terkandung di dalamnya. Keesokan paginya, Dharma mencoba sesuatu. Ia keluar rumah, membawa batu itu ke ladang kosong di belakang rumah. Dengan hati berdebar, ia menggenggam batu itu erat-erat, lalu dalam hati menyebut nama raja. Seketika, ia merasakan hawa hangat menjalar ke seluruh tubuhnya. Di depannya, tanah yang tadinya kosong tiba-tiba terbelah sedikit, dan dari celah itu muncul bongkahan emas sebesar kepalan tangan. Dharma terperanjat, nyaris menjatuhkan batu hitam dari genggamannya. Emas itu berkilau terkena sinar matahari pagi. Benar-benar nyata, bukan ilusi. Tangannya bergetar saat mengangkat emas itu. Hatinya campur aduk antara bahagia dan takut. Ia sadar ini bukan kekayaan biasa. Ini adalah kekayaan yang datang dari dunia gaib, yang tentu saja memiliki harga yang harus dibayar. Ratna yang sejak tadi memperhatikan dari jauhan, berjalan mendekat. Ia tersenyum samar, tapi matanya menyiratkan sesuatu yang dalam. Sekarang, kau tahu Dharma, harta ini benar-benar milikmu. Tapi jangan pernah lupa, ada janji yang harus kau tepati. Dharma mengangguk pelan, menatap emas di tangannya, lalu kembali menatap Ratna. Di wajah istrinya itu ia menemukan ketenangan, sekaligus misteri yang membuatnya semakin sulit membedakan antara mimpi dan kenyataan. Hari itu, hidup Dharma resmi berubah selamanya. Ia, seorang pemuda desa miskin, kini menjadi pemilik harta tak terhingga. Namun jauh dalam hatinya, ia tahu setiap anugerah yang datang dari dunia gaib selalu menyimpan sisi gelap yang menunggu waktu untuk menampakkan diri. Malam itu, Dharma tidak bisa tidur nyenyak.
Meski tubuhnya lelah, pikirannya terus digelayuti oleh pertemuan dengan Raja Bunian. Kata-kata tentang jalan yang tak terlihat dan pintu emas terus terngiang di telinganya, seakan menjadi kunci dari sesuatu yang lebih besar. Ratna, yang tidur di sampingnya, terlihat begitu tenang, seolah ia sudah tahu apa yang sedang menunggu mereka di hari-hari mendatang. Keesokan harinya, Ratna mengajaknya berjalan ke arah hutan yang lebih dalam. Jalur itu terasa asing bagi Dharma, padahal ia sudah sering berburu di kawasan tersebut. Pohon-pohon tinggi menjulang, bayangannya membuat suasana teduh sekaligus menakutkan. Udara terasa berbeda, lebih berat dan lembab, membuat bulu kuduknya berdiri tanpa sebab. "Dharma," ujar Ratna lirih, "kau akan melihat sesuatu hari ini. Tapi ingat, jangan bicara apapun sebelum aku memintamu. Jika kau salah ucap, kau bisa tersesat selamanya." Dharma hanya mengangguk. Ia sudah terlalu sering mendengar peringatan-peringatan itu sejak mengenal dunia Ratna, dan ia tahu ini bukan ancaman kosong. Mereka berhenti di sebuah batu besar yang ditutupi lumut. Batu itu tampak biasa, namun Ratna menggenggam tangan Dharma erat-erat lalu menggumamkan sesuatu dalam bahasa yang asing baginya. Perlahan, udara di sekitar mereka bergemuruh, seperti pusaran angin yang muncul tanpa arah. Batu itu bergetar, dan samar-samar terlihat cahaya keemasan keluar dari celahnya. Tiba-tiba, batu itu seakan menghilang, membuka sebuah lorong bercahaya yang memanjang ke bawah tanah. Dharma menelan ludah, jantungnya berdegup kencang. "Apakah ini istana yang kau maksud?" tanyanya dengan suara gemetar. Ratna hanya tersenyum, lalu menarik tangannya masuk. Lorong itu dipenuhi cahaya, tapi tidak menilaukan. Dindingnya seperti terbuat dari kristal yang berkilauan, seakan setiap langkah mereka dikelilingi oleh bintang. Suara air mengalir terdengar dari kejauhan, menambah suasana mistis yang sulit dijelaskan dengan logika manusia. Setelah berjalan cukup jauh, mereka sampai di sebuah ruang besar. Di hadapan Dharma, terbentang sebuah istana megah, berdiri kokoh namun tak kasat mata bagi mata manusia biasa. Pilar-pilar tinggi berlapis emas, ukiran halus berbentuk naga dan burung garuda menghiasi setiap sisi. Atapnya seolah menembus langit, bercahaya meski tanpa sumber cahaya nyata. Dharma terpaku. Ia tidak pernah membayangkan tempat seperti ini benar-benar ada. "Astaga, ini lebih indah dari apapun yang pernah kulihat," bisiknya. Ratna hanya menatapnya penuh arti, seakan berkata, "Inilah hidup barumu." Mereka masuk ke dalam istana. Ruangan pertama dipenuhi lantai marmer putih dengan permata yang tertanam di sela-selanya. Beberapa makhluk halus berwujud manusia berjalan melintas menunduk hormat kepada Ratna. Dharma sempat merinding, namun Ratna menenangkannya. "Mereka bagian dari keluarga kami," katanya lembut. Di ujung ruangan, tampak singgasana besar. Duduk di sana seorang pria dengan wajah berwibawa, mengenakan mahkota emas yang mencarakan cahaya. Mata Raja Bunian menatap tajam namun penuh wibawa. Dharma segera menunduk, merasakan hawa berat menyelimuti tubuhnya. "Dharma," suara Raja Bunian menggema di seluruh ruangan. "Kau telah melewati gerbang kami. Itu artinya kau sudah menjadi bagian dari keluarga besar ini. Ratna memilih kau, maka kau akan menerima segalanya, termasuk tanggung jawab yang menyertainya." Kata-kata itu membuat Dharma bergetar. Ia tidak tahu apa yang dimaksud dengan tanggung jawab itu, namun ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Raja Bunian lalu mengangkat tangannya. Tiba-tiba, dari udara muncul peti-peti emas, permata dan kain sutra yang jatuh tepat di hadapan Dharma. Kilauannya membuat mata Dharma silau. Ia tertengun, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Harta itu begitu banyak, seakan tak akan habis meski digunakan seumur hidup. Namun di balik asa takjub, muncul rasa takut. Ia ingat cerita-cerita orang desa tentang manusia yang diberi harta oleh makhluk gaib, tapi akhirnya celaka. Dharma menoleh kepada Ratna, mencari jawaban. Ratna menatapnya dengan tenang seolah berkata, "Percayalah." Raja Bunian kembali berbicara. "Harta ini hanyalah permulaan. Kau akan memiliki kekuatan untuk hidup lebih dari manusia biasa. Tapi ingat, dunia manusia dan dunia kami berbeda. Jika kau ingin tetap bersama Ratna, kau harus siap menanggung akibatnya." Suasana di ruangan itu mendadak sunyi.
Dharma merasa jantungnya hampir berhenti berdetak. Pilihan itu terdengar indah sekaligus menakutkan. Ia menatap Ratna, lalu menunduk kepada Raja Bunian. Dalam hatinya, ia tahu bahwa jalan yang ia pilih tidak akan bisa kembali seperti semula. Sebuah gong berbunyi pelan, dan semua makhluk bunian yang ada di ruangan itu serentak berlutut. Dharma terkejut, namun Ratna berbisik, "Ini awal dari segalanya. Kau telah resmi diterima di istana." Dharma berdiri kaku. Harta di hadapannya, cinta Ratna di sampingnya, dan tatapan Raja Bunian yang dalam membuat darahnya berdesir. Ia sadar, inilah titik yang mengikatnya sepenuhnya dengan dunia yang tidak pernah dibayangkannya sebelumnya. Sejak resmi diterima di Istana Bunian, hidup Dharma berubah drastis. Harta yang diberikan Raja Bunian begitu banyak, bahkan tak terhitung. Ratna mengajarkan cara membawanya ke dunia manusia, meski tidak boleh sembarangan. "Ambillah sedikit demi sedikit," kata Ratna suatu malam. "Jika terlalu banyak, manusia akan mencurigai dan mereka bisa merusak keseimbangan antara dunia kita dan dunia mereka." Dharma menurut, namun dalam hati ia tak bisa menyembunyikan rasa gembira. Ia membeli sawah tambahan, memperbaiki rumah tua peninggalan orang tuanya, dan membantu tetangga yang kesusahan. Dalam waktu singkat, nama Dharma harum di desa. Orang-orang menyebutnya sebagai orang kaya baru yang dermawan. Namun kegembiraan itu tak berlangsung lama. Beberapa tetangga mulai curiga. Dari mana seorang petani sederhana bisa mendadak kaya? Bahkan kepala desa sempat menanyakan hal itu secara halus. Dharma hanya menjawab bahwa ia mendapat rezeki dari hasil dagang yang dirahasiakannya. Meski begitu, bisik-bisik tetap terdengar di setiap sudut desa. Ratna memperingatkannya, "Kau harus lebih berhati-hati, Dharma. Dunia manusia mudah sekali iri, mereka bisa menebar fitnah dan itu bisa membahayakan kita." Dharma menangguk, namun jauh di lubuk hatinya ia masih merasa aman. Baginya selagi ia memiliki Ratna dan perlindungan Raja Bunian, tak ada yang bisa mencelakainya. Malam itu Dharma kembali dipanggil ke istana. Lorang bercahaya terbuka dengan bisikan mantra Ratna. Di dalam istana Raja Bunian duduk di singgasananya. Suasana berbeda dari sebelumnya, lebih berat dan penuh tekanan. Dharma segera menyadari ada hal penting yang akan disampaikan. "Dharma," suara Raja Bunian terdengar dalam. "Kau sudah mencicipi harta kami. Tapi ingat, dunia manusia akan menuntutmu. Mereka akan iri, mereka akan mencari cara menjatuhkanmu. Jangan pernah mengingkari siapa yang memberimu kehidupan baru ini." Dharma menunduk hormat. "Ampun tuanku, saya berjanji, tidak akan melupakan asal-usul harta ini." Raja Bunian tersenyum tipis, namun sorot matanya menyiratkan sesuatu yang lebih dalam, seolah menguji ketulusan Dharma. Sekembalinya ke rumah, Dharma mendapati suasana desa mulai tak nyaman. Ada beberapa orang yang diam-diam mengintai dari kejauhan. Bahkan suatu sore, seorang dukun desa datang menawarkan pembersihan diri karena menurutnya ada aura asing di sekitar rumah Dharma. Dharma menolak dengan halus, namun sejak itu ia semakin jadi bahan pembicaraan. Ratna yang selalu menemaninya berusaha menenangkan. "Jangan takut, mereka tak bisa menyentuhmu tanpa izin dari dunia kami. Tapi berhati-hatilah pada nafsu serakah manusia. Itu lebih berbahaya daripada hantu atau makhluk halus sekalipun." Kata-kata Ratna membuat Dharma sedikit lega, namun tetap saja ia merasakan ketegangan yang tidak bisa diabaikan. Malam berikutnya, Dharma bermimpi aneh. Ia melihat sawah-sawahnya terbakar, rumahnya roboh, dan orang-orang desa mengusirnya sambil berteriak bahwa ia bukan manusia biasa. Dari jauh, ia melihat Ratna menangis, sementara Raja Bunian hanya menatapnya dingin tanpa memberikan pertolongan. Dharma terbangun dengan peluh dingin, jantungnya berdegup kencang. Pagi harinya ia menceritakan mimpi itu pada Ratna. Ratna terdiam lama, lalu berkata, "Itu peringatan. Kau harus kuat menghadapi apapun. Jangan biarkan rasa takut menguasaimu, sebab jika itu terjadi, mereka bisa benar-benar menghancurkanmu." Hari-hari berjalan, tekanan semakin terasa. Beberapa orang desa mulai terang-terangan menuduh Dharma memakai pesugihan. Ada yang mengaku melihatnya masuk ke hutan malam-malam. Bahkan ada yang bilang ia melakukan ritual gaib. Dharma hanya bisa diam,
karena ia tak mungkin menceritakan kebenaran yang sebenarnya. Ratna semakin sering mengajaknya tinggal lebih lama di Istana Bunian. "Di sana kau aman," katanya. Namun Dharma merasa ia tak bisa meninggalkan dunia manusia begitu saja. Sawah, rumah, dan nama baik keluarganya terlalu berharga untuk ditinggalkan. Malam itu, Raja Bunian kembali memanggilnya. Kali ini, istana terasa lebih mencekam. "Dharma," suara Raja Bunian menggema, "jika kau ingin bertahan di dua dunia, kau harus membayar dengan sesuatu yang lebih berharga dari harta. Kau harus memilih, tetap menjadi bagian dari manusia dengan segala resikonya, atau sepenuhnya masuk ke dunia kami." Dharma terdiam. Pilihan itu begitu berat. Ia mencintai Ratna, tapi ia juga tidak ingin mengkhianati tanah kelahirannya. Ia ingin keduanya, tapi Raja Bunian menatapnya dengan tajam, seolah tahu bahwa keinginan itu mustahil. Ketika Dharma hendak menjawab, tiba-tiba terdengar suara gong yang menggema di seluruh istana. Para pengawal Bunian berlarian, suasana jadi kacau. Ratna menggenggam tangan Dharma erat-erat. "Waktunya belum tiba," bisiknya. "Kau belum siap memilih, tapi cepat atau lambat, kau harus melakukannya." Dharma pulang dengan hati gelisah. Di satu sisi ia merasa terlindungi, tapi di sisi lain bayangan dunia manusia semakin menekannya. Malam itu, untuk pertama kalinya ia benar-benar bertanya pada dirinya sendiri, apakah harta tak terhingga itu benar-benar sebuah berkah atau justru awal dari sebuah kutukan? Sejak peringatan terakhir Raja Bunian, Dharma semakin waspada. Namun, desas-desus di desa tak berhenti, bahkan semakin liar. Ada yang mengatakan Dharma memelihara makhluk gaib. Ada pula yang menyebut ia menjual ruhnya demi harta. Dharma hanya bisa menghela nafas panjang. Ia tidak pernah menyangka rizki yang datang dari Ratna dan Raja Bunian bisa berubah menjadi beban yang begitu berat. Suatu malam, Dharma sedang duduk di beranda rumahnya bersama Ratna. Angin berhembus dingin dan suara jangkrik mengisi keheningan. Tiba-tiba, Ratna berkata lirih, "Aku mencium ada yang mengikuti kita sejak beberapa hari lalu." Dharma menoleh kaget. "Siapa? Orang desa?" Ratna mengangguk pelan. "Ya, mereka penasaran dari mana asal harta yang kau miliki. Salah satu dari mereka bahkan berani masuk ke hutan untuk membuktikan." Keesokan harinya, kabar mengejutkan datang. Seorang pemuda desa ditemukan pingsan di pinggir hutan. Katanya, ia mendengar suara gamelan dan melihat cahaya aneh dari dalam hutan sebelum akhirnya terjatuh. Orang-orang desa makin yakin bahwa Dharma berhubungan dengan kekuatan gaib. Dharma hanya bisa menutup diri, semakin jarang keluar rumah. Ratna tahu ini pertanda buruk. Katanya, mereka sudah terlalu dekat pada kebenaran. Jika terus begini, bukan hanya rahasiamu yang terbongkar, tapi juga keberadaanku. Dharma merasa tercekik. Ia tidak ingin kehilangan Ratna, tapi ia juga tidak bisa mengendalikan rasa curiga orang-orang. Malam itu, Dharma kembali dipanggil ke Istana Bunian. Kali ini suasana istana jauh lebih mencekam. Raja Bunian duduk di singgasananya dengan sorot mata tajam. "Dharma," katanya, "seseorang dari duniamu sudah menyingkap tabir kami. Itu tidak boleh terjadi. Jika rahasia ini bocor, keseimbangan dua dunia akan runtuh." Dharma menunduk dalam-dalam. "Ampun, tuanku, saya akan menjaga rahasia ini." Raja Bunian menggeleng pelan. "Tidak cukup, kau harus memilih. Lindungi duniamu atau lindungi Ratna. Tak ada yang bisa kau miliki sepenuhnya tanpa pengorbanan." Dharma pulang dengan hati bergetar. Sepanjang jalan, Ratna menggenggam tangannya erat, seakan tahu betapa berat keputusan yang menanti. Sesampainya di rumah, Dharma mendapati sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di depan rumahnya, ada bekas dupa dan sesajen. Rupanya, dukun desa sudah mulai melakukan ritual untuk menyingkap rahasia Dharma. Malam itu, suara gamelan halus terdengar samar dari hutan. Dharma tahu
Itu tanda panggilan. Ratna menatapnya penuh kekhawatiran. Kali ini berbeda, katanya. Raja ingin melihat apakah kau benar-benar pantas mendapatkan semua harta itu. Dharma mengikuti Ratna masuk ke hutan. Lorong cahaya terbuka dan mereka tiba di istana yang kini dikelilingi kabut hitam. Raja Bunian berdiri, wajahnya begitu serius. Dharma, orang-orang di duniamu semakin berani. Jika kau tetap ingin mempertahankan harta ini, kau harus siap menghadapi mereka. Tapi ingat, jika mereka berhasil menyentuh kekayaan kami, maka semua itu akan menjadi kutukan, bukan berkah. Dharma mengangguk, meski dalam hatinya ada ketakutan yang sulit dijelaskan. Ia sadar, semakin lama ia terjebak antara dua dunia, semakin sulit ia melepaskan diri. Namun ketika ia menoleh kepada Ratna, wajah istrinya begitu tenang, seakan memberi kekuatan. Namun kejadian aneh mulai muncul. Malam-malam berikutnya, Dharma mendengar langkah kaki di sekitar rumahnya, meski tak ada siapapun ketika ia keluar. Suara bisikan pun sering terdengar di telinganya, seakan ada yang memanggil namanya dari kejauhan. Ratna menyuruhnya tetap tenang, tapi Dharma tahu ini ulah orang desa yang berusaha menyentuh dunia gaib. Sampai akhirnya, sebuah kejadian besar mengguncangkan desa. Salah satu warga tiba-tiba hilang setelah masuk ke hutan malam-malam. Orang-orang percaya ia terseret ke dunia gaib. Nama Dharma kembali jadi sorotan. Semua mata tertuju padanya dan fitnah semakin menjadi-jadi. Dharma merasa terjepit. Ia tidak bisa menjelaskan kebenaran dan ia tidak bisa meninggalkan Ratna. Tapi ia juga tidak ingin seluruh desa hancur gara-gara ulahnya. Malam itu, Dharma duduk di beranda sambil memandangi langit. Hatinya penuh kegelisahan. Apakah aku harus menyerahkan semua harta ini? Gumamnya. Ratna datang, duduk di sampingnya. Dharma, katanya lembut, kau sudah terlalu jauh. Jika kau menyerah sekarang, segalanya akan berbalik menjadi bencana. Satu-satunya jalan adalah menghadapi mereka dengan kekuatan yang kau miliki. Tapi ingat, setiap kekuatan ada bayarnya. Mata Dharma memandang jauh ke kegelapan hutan. Di sana seolah ada cahaya samar yang memanggilnya. Ia tahu, waktunya hampir tiba. Pilihan besar tak bisa lagi dihindari. Antara dunia manusia yang membesarkannya atau dunia Bunian yang memberikan segalanya. Dan malam itu, Dharma bersumpah dalam hati, apapun yang terjadi, ia tidak akan membiarkan siapapun merebut Ratna atau harta yang telah diberikan Raja Bunian, meski harus berhadapan dengan seluruh desa sekalipun. Malam itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Angin yang biasanya hanya berhembus pelan, kini membawa suara-suara aneh, seperti ratapan dan bisikan yang datang dari segala arah. Dharma duduk di ruang tengah, dengan wajah tegang. Ratna ada di sampingnya, menggenggam tangannya erat. Waktunya sudah tiba, Dharma. Pilihanmu akan menentukan segalanya, ucap Ratna lirih. Tiba-tiba terdengar suara gaduh di luar. Beberapa warga desa datang membawa obor dan senjata seadanya. Mereka berteriak memanggil nama Dharma, menuntut penjelasan dari semua kejadian aneh belakangan ini. Dharma berdiri, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tahu, inilah saat di mana dua dunia akan saling bertemu. Ketika Dharma membuka pintu, cahaya obor langsung menyilaukan matanya. Puluhan pasang mata menatapnya penuh curiga dan amarah. Seorang tetua desa maju ke depan, menunjuk Dharma. Kau yang membawa kutukan ini, kau yang menyeret warga kita ke dunia ghaib. Serahkan semua rahasiamu, atau kami akan menghukummu malam ini juga. Ratna berdiri di belakang Dharma, wajahnya tetap tenang. Namun tatapan matanya berubah tajam, hampir seperti tidak manusiawi. Sebuah aura dingin perlahan keluar dari tubuhnya,
membuat beberapa warga mundur ketakutan. Dharma sadar, jika Ratna menunjukkan jati dirinya, maka semua akan terbongkar. Dalam kebingungan itu, suara gamelan tiba-tiba terdengar dari hutan, semakin lama semakin dekat. Angin bertiup kencang, membuat api obor bergoyang liar. Semua orang terdiam. Dari arah kegelapan, cahaya kehijauan muncul, disertai bayangan tinggi menjulang. Raja Bunian datang, disertai para pengawalnya yang berwajah dingin dan asing. Warga desa berteriak histeris, sebagian lari ketakutan, sebagian tetap berdiri kaku, seakan kakinya terikat. Raja Bunian menatap Dharma dengan sorot mata yang sulit diartikan. Dharma, suaranya bergema dalam kegelapan. Ini saatnya kau membuktikan pilihanmu, dunia manusia atau dunia kami. Dharma menelan ludah. Dadanya terasa sesak. Ia menoleh pada Ratna yang kini menggenggam tangannya lebih erat. Aku tidak bisa meninggalkanmu, bisiknya. Ratna tersenyum tipis, namun ada air mata di ujung matanya. Raja Bunian mengangguk pelan. Kalau begitu, konsekuensinya jelas. Kau tidak lagi menjadi milik dunia manusia. Semua ikatanmu di desa ini akan terputus. Ingat, harta dan cinta yang kami berikan abadi, tapi duniamu akan menghapus keberadaanmu. Warga desa mendengar itu dengan wajah pucat. Seakan ada tirai yang terbelah, Dharma merasakan tubuhnya ditarik perlahan ke arah hutan. Obor-obor padam satu persatu, meninggalkan kegelapan total. Teriakan warga hanya terdengar samar, semakin lama semakin jauh. Di dalam kabut, Dharma merasa langkahnya semakin ringan. Ratna menggandengnya masuk ke lorong cahaya yang sama seperti pertama kali ia temui. Tapi kali ini berbeda. Lorong itu terasa lebih pekat, penuh suara bisikan. Dharma tahu ia tidak akan kembali lagi ke desanya. Saat mereka sampai di istana, Raja Bunian sudah menunggu di singhasananya. Ia mengangkat tangannya dan sebuah peti emas besar muncul di hadapan Dharma. Inilah harta terakhir yang akan kau terima. Setelah ini, kau adalah bagian dari kami selamanya. Dharma menatap peti itu, lalu menoleh pada Ratna. Ia sadar harta tak lagi berarti dibandingkan dengan Ratna yang kini sudah menjadi bagian hidupnya. Dengan suara mantap, ia berkata, "Aku tidak peduli seberapa banyak harta yang kau berikan. Yang aku butuhkan hanya Ratna." Raja Bunian tersenyum samar. Dan itulah jawaban yang benar. Kau lulus dari ujian kami. Kau akan hidup bersama Ratna. Tapi jangan pernah bermimpi kembali ke dunia manusia. Di mata mereka, kau sudah mati, hilang di telan hutan. Dharma merasakan dadanya lega bercampur perih. Ia tahu keluarganya, teman-temannya, semua orang di desa tidak akan pernah melihatnya lagi. Namun di sisi lain, ia kini memiliki rumah baru, dunia baru, dan Ratna sebagai pendamping abadi. Hari-hari berikutnya, Dharma hidup dalam kemewahan di kampung Bunian. Segalanya indah, megah, dan penuh misteri. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu ada harga besar yang sudah ia bayar. Keberadaannya di dunia manusia terhapus selamanya. Di desa, orang-orang hanya mengenang Dharma sebagai pemuda yang hilang di hutan, tak pernah kembali. Mereka bercerita bahwa ia ditelan makhluk gaib karena serakah akan harta. Namun kebenaran itu hanya diketahui oleh segelintir makhluk, Raja Bunian, Ratna, dan Dharma sendiri. Dan begitulah, kisah Dharma berakhir sebagai manusia yang memilih cinta dan harta dari dunia gaib, meskipun harus mengorbankan identitasnya di dunia nyata. Sebuah pilihan yang indah sekaligus tragis.